Hani, Mm-mm. mungkin ada inilah yang bisa disampaikan atau pesan dan pesan-pesan gitu ya buat yang dengerin Mm-mm. obrolan Dewi nih. Aku mungkin teman-teman yang mendengarkan obrolan Dewi ini dari teman-teman migran juga ada ya. Aku mau ngucapin Iya, uh, berarti kan itu titik di mana lu menyadari bahwa ternyata cuman hal kecil yang menurut lu hal kecil yang gue lakukan, ternyata itu dampaknya besar buat pikiran. iya, Walaupun iya. kemudian menurut gua, yang lu lakukan itu besar gitu loh. Eh, karena lu nggak cuma translate ya nggak sih? Hmm. Lu mencoba memahami kasusnya, lu kemudian berempati pada dia gitu loh. Itu hal yang besar loh Han. Dan eh, apa ya kayak suara-suara suara mereka gitu ya, suara-suara yang lu dampingin itu kayak memperkuat juga nggak sih, memperkuat diri kita gitu ya, ketika mereka bisa ngomong makasih ya gitu ya, atau mereka tuh kayak eh, ngobrol dari hati ke elu ya nggak sih, itu Iya, kayak benar banget. memberikan arti pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan ya Iya, nggak sih? benar, benar banget sih Kak. Intinya kayak yang aku akhirnya kayak apa sih jaga jarak banget soal berhubungan dengan legal atau berhubungan dengan aturan-aturan pemerintah kayak gitu-gitu tuh yang awalnya kayak gitu itu jadi bikin aku kata-katanya dia itu tuh justru malah membuat aku itu tuh semangat gitu Kak untuk belajar gitu loh. Kayak aku harus belajar lagi nih kayak supaya aku tuh bisa bantu mereka lebih lagi gitu, nggak cuma sekedar translate kayak gitu. Benar. Kayak Iya gitu sih. itu. Jadi itu kayak jadi kayak dorongan yang aku sendiri pun nggak ya ampun aku pun sendiri nggak apa sih nggak bisa duga gitu loh Kak kalau kalau itu tuh jadi kayak sesuatu kayak dorongan besar buat aku gitu. Dan sesungguhnya Hani, dari ceritamu itu, aku juga merasa terinspirasi tahu. Wah, Iya, aku sih terinspirasi aja dengar 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 cerita gitu ya. Lu yang awalnya mungkin eh, ya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Terus tiba-tiba datang ke Hong Kong dengan pikiran bahwa Hong Kong itu kota yang besar, banyak tempat mainnya ya nggak sih? iya, Dan ternyata lu beradaptasi nih dengan suasana baru yang lu temukan dan juga pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin lebih menantang buat lo gitu. Dan lu berusaha sangat menantang. untuk mengatasi itu dan menurut gue itu hal yang sangat inspiratif sekali membuktikan gitu loh bahwa siapa saja sebenarnya bisa untuk memberikan bantuan selama mereka mau gitu loh sesuai dengan kapasitasnya mereka gitu kan ya karena kan kita nggak mungkin memberikan bantuan yang kita nggak bisa kasih kan gitu. Iya benar. Tapi kan misalkan itu ada nih soal soal hukum lah yang harus dipelajarin. Emang sih alergi lah dikit sama hukum gitu ya nggak sih? Eh, Kayaknya aku perlu banyak belajar dari lu, Kak. tapi kan ternyata karena pengen ini ya, karena empati yang begitu besar gitu ya, akhirnya mempelajari itu, melewati itu semua gitu loh, dan bahkan Mhm. mendapatkan turning point dalam 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 prosesnya, menurutku itu inspiratif sekali. Kalau Mhm. menurutku, nggak tahu menurutmu. Kayaknya masih perlu banyak belajar sih, kayak untuk lebih untuk lebih kayak, oke ya dengan hukum kayak gitu. Ada banyak cara yang lain. Kalau nggak suka ya udah nggak suka aja nggak usah. Aku juga nggak terlalu ini kok Han sama sama proses-proses hukum itu ya. Maksudnya itu adalah sesuatu hal yang bisa dipelajari oleh setiap orang Iya, benar yang sekali. memang mereka berurusan dengan hukum gitu loh. Nggak harus orang yang ngerti hukum karena Mhm. selalu ada LBH gitu ya, lembaga-lembaga bantuan hukum yang bisa kita tanya gitu loh. Iya Ini seperti iya apa, iya. ini seperti apa. Ada ahli-ahli lah. Sebenarnya yang utama itu adalah menyediakan diri untuk membantu sih. Benar sekali.
Karena di Hong Kong itu Kak, justru teman-teman kalau misalnya ada yang berkasus, yang membantu itu tuh yang membantu mereka, teman-teman mereka, yang membantu teman-teman migran berkasus itu malah justru teman-teman migran gitu Kak. Sesama Iya. teman-teman migran dari organisasi, atau bahkan kalau di mission itu tuh dulu case officer-nya itu tuh beberapa dari case officer yang ada di mission itu tuh dia malah justru dulu adalah pekerja migran kayak gitu. Iya. Jadi jadi itu bukan sebuah kayak hambatan ya untuk kayak akhirnya nggak membantu gitu karena kamu nggak tahu, tapi bener kayak butuh kesediaan untuk mau membuka diri dan belajar, terus akhirnya membantu yang membutuhkan kayak gitu. Karena pasti akan ada jalan, ada aja Kak jalannya. Ya. Itu apa banget ya? Sangat filosofis sekali gitu, sangat tinggi. Wow. Kaget aku Kak, kamu bilang itu sangat filosofis. Hani, mungkin ada inilah yang bisa disampaikan atau pesan dan pesan-pesan gitu ya buat yang dengerin obrolan Dewi nih. Aku mungkin teman-teman yang mendengarkan obrolan Dewi ini dari teman-teman migran juga ada ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget Kak. Terima kasih karena memang bukan karena terima kasihnya tuh karena sudah mengajarkan aku bagaimana berjuang untuk sesama, bagaimana kita melihat sesama kita itu sebagai manusia, ya kan? Bagaimana kita berjuang untuk hak-hak sesama kita, hak-hak pekerja migran kayak gitu. Dan juga aku mau ngajakin nih teman-teman yang mendengar, mungkin ayo kita bantu teman-teman, ayo kita support, bagaimanapun support kita ke teman-teman migran itu tuh sangat berdampak kayak gitu buat teman-teman migran dan gerakan migran ya Kak. Kayak Iya. gitu. Jadi jangan merasa jangan merasa kayak aku nggak bisa apa-apa, bantu aja, kayak maju aja dulu buat membantu kayak gitu. Nanti kalau ada yang pengen bantu migran bisa menghubungi Hani ya, ataupun juga obrolan Dewi ya. Itu juga Boleh. kita bisa fasilitasi kok. Mau membantu di bidang apa, Yes. mau membantu seperti apa, kita akan usahakan untuk menghubungkan dengan organisasi-organisasi migran ya. Yep. Oke. Benar sekali Kak. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Udah sih, kayak gitu aja sih mungkin. Jadi mungkin selain mengajak, mungkin menantang teman-teman kali ya. Tantangan. Nantang apa tuh? Oh iya belum menantang untuk tetap support kayak gitu, karena ini merupakan proses yang kayak berjuang untuk perlindungan kawan-kawan migran itu tuh bukan proses yang gampang ya, dan bukan proses yang sebentar, karena memang sampai saat ini perlindungan teman-teman perlindungan untuk teman-teman migran pun masih nggak cukup kayak gitu. Jadi ini perlu perjuangan yang cukup panjang, yang sangat panjang dan sangat berat. Jadi mungkin aku mau menantang dan mengajak teman-teman untuk bersama-sama dengan pekerja migran Indonesia terutama untuk mewujudkan perlindungan pekerja migran yang memang benar-benar melindungi gitu. Siap. Terima kasih ya Hani. Semoga ininya terdengar. Itu juga pesanku loh. Aku pengen banyak banget punya teman gitu ya. Jadi misalkan pas ada apa kita tuh punya banyak orang buat diajak ngobrol gitu kan. Iya Kak. Iya karena di Indonesia sendiri pun walaupun Indonesia ini tuh banyak pekerja migran, tetapi kayak isu tentang pekerja migran itu tuh hanya orang-orang tertentu yang ngerti kayak gitu, yang paham gitu, aware gitu. Ya. Oke Hani, terima kasih untuk obrolannya yang sangat banyak banget ceritanya, inspiratif juga, terus juga semoga mampu
memberikan pesan pada teman-teman yang lain yang mungkin juga mau terlibat atau mau membantu gerakan buruh migran, kita welcome banget. Semoga juga nanti Han, kita kapan-kapan bisa ketemu lagi ya. Nanti kita ngobrol langsung gitu, nggak lewat Zoom ya nggak sih? Tapi Iya. tetap masuk ke obrolan Dewi ya. Nggak ada record apa nggak bisa di pre-record ya Kak kalau kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Hani atas kedatangannya ke sini. Nanti Terima kita kasih undang sudah lagi. mengundang. Kita akan undang lagi dan kita akan sharing-sharing lagi gitu ya. Dan semoga saja tadi seperti yang sudah Hani sampaikan bahwa semakin banyak orang yang kemudian akan membantu kawan-kawan migran karena sekecil apapun, dalam bentuk apapun, bantuan yang diberikan ternyata itu sangat berdampak kepada migran itu sendiri. Benar sekali. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di obrolan Dewi selanjutnya. Bye Hani. Bye-bye Kak. Take care ya.